Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai modul 8 paket C dengan tema membuat usulannya jitu. Nah, modul kali ini itu adalah modul pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai teks proposal. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita ke intinya, kita perlu membaca contoh dari teks proposal itu sendiri. Nah, silakan Anda baca contoh proposalnya di modul ajar paket C, modul 8 ya. Nah, di sini juga sudah disajikan contoh dari teks proposal dengan judul Proposal Usaha Makanan Tradisional Bobico. Nah, dalam memahami contoh teks tersebut, kira-kira bagaimana sih sebenarnya pengertian dari teks proposal itu dan fungsi serta tujuannya itu untuk apa? Nah, kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, proposal adalah usulan atau rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Serta pihak yang berkepentingan tersebut antara lain pemberi izin dan penyumbang dana seperti kepala sekolah, orang tua, sponsor, polisi, lurah, atau kepala desa. Nah, fungsi dari teks proposal ini berfungsi untuk mengajukan usulan kegiatan atau rencana usaha kepada pihak-pihak yang dituju seperti penyandang dana, pemberi izin, pemberi tempat usaha. Jadi, proposal ini dibuat ketika kita akan melaksanakan kegiatan untuk bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyandang dana agar mendapatkan bantuan, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian isi pokok informasi teks proposal. Nah, pada dasarnya teks proposal ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dalam bagian-bagian tersebut terdapat pokok-pokok isi informasinya. Nah, dalam pendahuluan, isi pokok informasi teks proposal terdiri dari latar belakang, visi, misi, dan tujuan. Ya, dalam latar belakang ini, penulis atau pembuat proposal ini menuliskan alasan terkait dengan pembuatan proposal tersebut. Kemudian juga menuliskan tujuannya itu seperti apa. Misalnya tujuan untuk usaha apa, begitu ya. Lalu isinya itu pada bagian isi itu terdiri dari profil, strategi pasar, analisa SWOT, kemudian manajemen produk, serta rencana, anggaran, dan penutup. Nah, pada penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu melengkapi informasi dalam teks proposal. Nah, dalam melengkapi isi informasi dalam teks proposal perlu memperhatikan strukturnya serta menganalisa hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi yang belum dicantumkan dalam teks tersebut. Misalnya ada hal-hal yang kurang apa begitu ya. Nah, nantinya dalam hal-hal yang kurang tersebut sudah dilengkapi, kemudian ketika sudah dilengkapi dipresentasikan dengan bahasa yang baik dan benar, lalu juga bagi pendengar harus menanggapi teks tersebut. Misalnya, apakah ada saran atau masukan yang berlaku, begitu ya. Nah, kemudian setelah ada masukan dan ada arahan, maka langkah selanjutnya merevisi teks proposal yang dilengkapi. Nah, dalam merevisi teks proposal yang dilengkapi ini, perlu memperbaiki teks proposal tersebut dengan memperhatikan masukan dari teman-teman ataupun masukan dari audiens, kemudian memperhatikan ejaan dan tanda baca yang digunakan dalam teks tersebut. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai teks proposal. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.